hari libur begitu ya, yang seharusnya mungkin Bapak Ibu beserta keluarga, tapi harus meluangkan waktunya untuk mengikuti proses perkuliahan. Mudah-mudahan proses perkuliahan ini senantiasa bernilai ibadah begitu ya Bapak Ibu. Amin. Sebelumnya saya diberikan tugas oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah eh, usul tarbiyah. Jadi menjelaskan tentang landasan atau dasar-dasar pendidikan. Meskipun nanti kita akan ya mudah-mudahan bisa berdiskusi banyak tentang terkait usul tarbiyah. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu karena satu semester ke depan untuk mata kuliah usul tarbiyah barangkali Bapak Ibu akan senantiasa bertemu dengan saya. Saya namanya Fajar Mei Hadi, Bapak Ibu. Saya menuntaskan pendidikan itu di UIN Bandung S1 dan S2. Mohon doa mudah-mudahan bisa segera untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Amin. Saya tinggal di Kabupaten Sumedang. Barangkali ada Bapak Ibu yang dari Sumedang. Tidak ya? Saya mendapatkan SK baru di awal semester sekarang untuk satu semester ke depan, mudah-mudahan bisa berlanjut, yaitu mengampu mata kuliah usul tadi. Terkait dengan beberapa dokumen seperti RPS, lalu PowerPoint, itu sudah saya share di portal akademik. Sudah bisa diakses? Belum? Bisa ya? Bisa ya? Ya, Baik. sudah. Bagi yang belum mengakses, silakan untuk diakses di portal akademik, karena insya Allah setiap pertemuannya akan saya sediakan minimal kalaupun tidak PDF ada PowerPoint yang saya sediakan sebagai dokumen bahan untuk Bapak Ibu pelajari ke depannya. Karena mengingat kita itu menggunakan sistem perkuliahan digital begitu. Jadi perkuliahannya itu sebetulnya dari pihak kampus itu hanya mengeluarkan kebijakan untuk 4 kali sinkronus. Dan selebihnya dilaksanakan perkuliahan secara asinkronus. Tetapi memang ada beberapa tutor atau dosen yang merasa keberatan karena mungkin karakter materi yang agak sulit untuk disampaikan jika hanya secara asinkronus. Maka sebetulnya perkuliahan sinkronus atau asinkronus, tatap maya ataupun misalkan tidak tatap maya, itu sebetulnya sifatnya tentatif, bisa berubah-ubah, tergantung kesepakatan kita. Jika kemudian ada beberapa materi yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut, boleh kita mengadakan Zoom meeting pada pertemuan berikutnya untuk membahas materi yang memang layak untuk diadakan secara sinkronus supaya kita bisa membahas materi itu secara panjang lebar melalui Zoom. Itu. Jadi meskipun tapi saya secara pribadi mengikuti aturan dari Prodi, sinkronus itu hanya dilaksanakan sebanyak 4 kali di luar pertemuan pertama. Berarti jika ditotal dengan pertemuan sekarang itu sinkronusnya 5 kali. Nah, tapi ke depannya jika Bapak Ibu menginginkan misalkan disepakati oleh semuanya ada beberapa materi yang layak atau perlu untuk diadakan secara sinkronus silakan saja. Kalau saya insya Allah bersedia. Tidak pun Siap. tidak mau. Yang jelas nanti materinya saya share di portal akademik dan Anda tinggal mengakses. Nah, saya izin share screen ya. Iya, Pak. Terakhir, kita untuk webcam semuanya diaktifkan supaya bisa saya screenshot karena ini akan menjadi salah satu presensi untuk pertemuan hari ini, begitu ya.
Sudah terlihat? Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik. Pertemuan pertama ini sebetulnya itu hanya ya perkenalan ya. Karena mengawali perkuliahan biasanya dalam sebuah perkenalan di awal perkuliahan seperti mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama, selalu diadakan terkait dengan kontrak belajar. Kontrak belajar yang akan saya tawarkan nanti akan saya bahas. Tetapi sebelumnya, sebetulnya saya menginginkan ada semacam sebuah ya sedikit perkenalan. Tapi kalaupun tidak jadi masalah. Mudah-mudahan selama proses ke depan saya bisa mengenal Bapak Ibu. Kalaupun misalkan toh di luar bertemu dengan saya, jangan pernah sungkan untuk menyapa saya, karena biasanya kalau melalui Zoom ini agak sulit untuk saya mengidentifikasi satu persatu Bapak Ibu, begitu ya. Jadi saya tadi di awal sudah memperkenalkan saya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa bekerja sama dengan saya selama proses pembelajaran satu semester ke depan untuk menuntaskan kewajiban kita. Yang akan saya bahas ke depan, Bapak Ibu, pertama itu tentang kontrak perkuliahan. Ini akan saya coba bahas terkait dengan kontrak perkuliahan. Yang kedua tentang sistem pembelajaran, dan yang ketiga itu tentang sistem penilaian. Kalau misalkan dari Bapak Ibu ada beberapa hal yang dirasa, silakan untuk raise hand begitu ya, langsung saja untuk menyanggah apabila ada sesuatu yang kurang disetujui gitu ya. Untuk kontrak belajar pertama ini sesuai dari SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 255 tahun 2007 itu tentang tata tertib mahasiswa di lingkungan PTKIN PTKIS. Di sini ya minimal untuk sekalipun kita dilakukan secara virtual begitu ya. Ya setidaknya yang masuk layar itu harus sesuai dengan aturan ini kira-kira begitu. Pertama tidak menggunakan kaos oblong begitu ya. Atau misalkan tidak berkerah, sebisa mungkin ya pakai kemeja. Tapi kalau misalkan benar-benar tidak ada, saya tidak memaksakan Bapak Ibu ya. Tapi minimal lumayan terlihat sopan. Yang kedua memakai baju sobek-sobek juga tidak diperkenankan, memakai topi di dalam ruangan juga tidak diperkenankan, berambut misalkan panjang atau dicat lah misalkan itu juga tidak diperkenankan, memakai anting apalagi untuk laki-laki dan seterusnya Ibu bisa baca. Lalu berikutnya tentang menyampaikan RPS. Meskipun sudah saya share di portal akademik, tapi saya akan mencoba untuk menyampaikan kembali tentang RPS yang akan kita bahas sampai satu semester depan. Pertama, RPS yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan kita setujui karena setahu saya di PJJPAI YN Cirebon itu RPS-nya diseragamkan untuk semua mata kuliah. Jadi tidak ada perbedaan. Yang saya sampaikan RPS-nya itu pasti sama dengan kelas yang lain karena satu prodi itu diseragamkan. Pertama RPS, yang kedua tentang sistem perkuliahan dan sistem penilaian. Lalu sebisa mungkin kalau misalkan perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka, webcamnya itu diaktifkan Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lebih berinteraksi gitu. Tapi kalau misalkan ada kendala teknis, misalkan kendala ketidakstabilan jaringan dan seterusnya, itu mungkin ada toleransi. Itu terkait dengan kontrak belajar. Yang berikut perkuliahan dalam satu semester itu 16 kali pertemuan itu dibagi
dibagi setidaknya ada 14 kali pertemuan yang sifatnya, mohon maaf, 14 kali atau 13 kali. 13 kali pertemuan untuk materi, 1 kali pertemuan untuk kontrak belajar seperti yang sedang kita lakukan hari ini, dan 2 kali itu pertemuan digunakan untuk UTS dan UAS. Total keseluruhan sebanyak 16. Sebanyak 16 itu, seperti yang sudah saya katakan di awal, itu hanya 4 kali materi yang dilaksanakan pembelajarannya secara sinkron. Tetapi jika di luar itu Bapak Ibu ingin mengadakan perkuliahan secara sinkronus karena ada materi yang perlu diadakan secara sinkronus, insya Allah saya berkenan asalkan disepakati oleh semua. Karena memang dari prodi untuk pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus itu sifatnya tentatif, boleh berubah-ubah bergantung pada kebutuhan. Begitu. Lalu sisanya dilaksanakan secara sinkronus. Ada beberapa materi yang akan saya sediakan menggunakan video. Ada beberapa materi yang hanya saya sediakan menggunakan PDF dan PowerPoint. Itu silakan bisa diakses di portal akademik setiap pertemuannya. Ini untuk sistem pembelajaran. Begitu ya. Lalu untuk sistem penilaian, ini ada aspek kognitif, soft skill, dan keterampilan. Kognitif biasanya tugas mandiri terstruktur, ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Presentasi atau bobotnya sudah ditentukan. Nanti di akhir, kalau misalkan nilainya lebih dari 81, itu akan mendapatkan predikat sangat baik. 61 sampai 80 itu baik, begitupun ke bawah 41 sampai 60 cukup, 21 sampai 40 kurang. Kalau kurang dari 20 itu sangat kurang. Begitu. Biasanya kalau sudah sampai cukup, namanya juga cukup, itu terkadang tidak perlu diremedial. Tapi mudah-mudahan semua tidak ada yang mengalami nilai yang harus diremedial. Semuanya, ya saya berharap semuanya sangat baik semua begitu ya. Lalu yang terakhir setelah sistem penilaian, sistem pembelajaran dan kontrak belajar, ini ada alur pembelajaran. Saya ingin menyampaikan alur pembelajaran kita sekali lagi 16 pertemuan secara sinkronus dan asinkronus, kontak belajar, materi, UTS UAS, dan di akhir itu hak Bapak Ibu mendapatkan nilai. Tapi kalau misalkan hak Bapak Ibu tidak diberikan, mungkin kewajibannya tidak ditunaikan. Karena hak itu biasanya bisa ditagih setelah menyelesaikan atau menuntaskan kewajiban. Kewajiban Bapak Ibu mengikuti proses perkuliahan sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan. Nah, di RPS meskipun sudah saya upload ke portal akademik, tapi saya akan coba bahas. Kayaknya dalam perkuliahan PJJPA ini tidak ada diskusi kelompok begitu ya? Atau semester kemarin bagaimana aturan perkuliahannya? Tidak ada ya? Tidak ada diskusi kelompok? Ada, Pak. Ada, Ada. Pak. Ada. Itu kalau Ada, Pak. ada, biasanya diskusinya secara virtual atau menggunakan forum diskusi? Lalu chat begitu? Virtual. 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 Iya. Oh, Kayaknya virtual diskusi online, Pak. oh. Atau setiap pertemuan selalu virtual? Tidak. Tidak, Pak. Oh, Tidak, Pak. Oke. Ada diskusi online-nya di situ, Pak, Oke. di portal. Nah, kalau di kompi, Baik. Pembahasan pertama yang akan dibahas itu berkaitan dengan definisi. Definisi minimal, definisi yang harus kita kaji itu tentang definisi usul, definisi tarbiyah. Meskipun sebetulnya Bapak Ibu, diksi
dalam dunia Islam untuk pendidikan itu memang ada beberapa alternatif, tidak mesti tarbiyah, gitu ya. Memang ada yang pro kontra sebetulnya, ada yang setuju dengan pendukung bahwa pendidikan itu sudah tepat menggunakan diksi tarbiyah, gitu ya. Ada juga yang tidak setuju kalau pendidikan itu misalkan menggunakan diksi atau term tarbiyah. Lebih pas menggunakan term-term yang lain, gitu. Salah satu tokoh misalkan yang cukup uh, kuat menyuarakan bahwa ketidaksetujuan terhadap penggunaan term tarbiyah untuk pendidikan itu Naufid Al-Atos. Dia salah satu tokoh yang cenderung tidak setuju penggunaan kata tarbiyah. Ya namanya di ruang forum akademik sah-sah saja begitu ya untuk menyuarakan pemikiran, dan itu memang bagus untuk memperkuat, untuk memperkaya khasanah keilmuan. Pertama, untuk selayang pandang usul tarbiyah dari beberapa materi yang saya sudah share di RPS itu setidaknya mencakup 4 poin. Pertama, membahas tentang tinjauan filosofis. Apa saja yang dibahas dalam tinjauan filosofis? Pertama, itu membahas tentang definisi. Seperti di pertemuan minggu depan, itu kita akan membahas definisi. Mudah-mudahan bisa dibahas secara tuntas tentang apa itu usul, apa itu tarbiyah. Dan bukan hanya sebatas itu, tetapi juga membahas tentang fungsi. Ada fungsi, ada tujuan. Ada fungsi tarbiyah, ada tujuan. Atau misalkan membahas tentang ayat atau hadis yang mengandung atau identik menginspirasi makna tarbiyah. Kalau misalkan dikoreksi, mohon maaf apabila saya keliru. Rasa-rasanya yang secara letter begitu ya, membahas kata tarbiyah di hadis atau di pendidikan atau di Al-Qur'an itu jelas tidak ada. Tetapi memang ada beberapa kosakata yang kata itu menginspirasi atau satu akar rumput dengan tarbiyah. Itu mungkin bisa dicari. Tapi kalau secara letterlek mencari dalam hadis dan Quran tentang diksi tarbiyah, saya rasa tidak ada. Ada juga akar yang serumput dengan tarbiyah atau asal katanya itu mungkin ada. Lalu membahas ruang lingkup, fungsi, tujuan, dan kegunaan usul tarbiyah. Fungsi, tujuan, dan kegunaan atau manfaat. Yang berikutnya itu membahas tentang hakikat sumber Al-Quran, hadis. Meskipun sebetulnya ada yang mengatakan sumber Islam itu hanya dua. Memang yang pokok memang dua, tidak bisa dibantah begitu ya. Al-Quran dan hadis. Tetapi kadang ada yang menambahkan hal-hal lain, itu nanti kita bisa diskusikan ke depan. Lalu pertemuan ketiga membahas tentang pertemuan keempat membahas tentang hubungan usul tarbiyah terhadap pengembangan sistem pendidikan. Apa bedanya pendidikan yang dilandasi dengan si usul tarbiyah dengan pendidikan modern yang lahir dari barat? Itu mesti berbeda. Kalau dalam bahasanya Ahmad Tafsir, perbedaan landasan pendidikan antara Islam dengan barat itu akan melahirkan tujuan yang berbeda pula. Tujuannya mesti berbeda. Kalau di barat misalkan cenderung sekuler, pragmatis, individualistik gitu ya. Meskipun bagi saya kehidupan individualistik yang digembor-gembor itu agak rancu. Karena pada dasarnya itu adalah makhluk sosial gitu ya. Jadi tidak hidup secara individualistik. Sekalipun dia introvert begitu.
Tetapi yakinlah pasti butuh orang lain untuk hidup secara sosial. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang landasan normatif usul tarbiyah pendidikan agama, tentang hakikat landasan normatif, tauhid sebagai landasan, lalu pendidikan sebagai tugas ibadah ubudiyah, dan pendidikan sebagai tugas khalifah fil ardh. Itu pertemuan yang kelima dan keenam materinya sama, tapi saya akan bagi dua. Sebagian nanti masuk materinya ke pertemuan kelima, sebagian masuk materinya ke pertemuan keenam. Pertemuan yang ketujuh itu tentang landasan psikologis, hakikat tentang jiwa manusia. Pendidikan itu tidak bisa dijalankan kalau misalkan kita belum selesai mengidentifikasi apa itu manusia. Meskipun dalam beberapa sumber tidak ada definisi yang pasti tentang pendidikan di dunia keilmuan. Bahkan dalam filsafat manusia itu dinamakan dengan beragam nama, bukan hanya satu. Ada yang menamakan manusia sebagai Homo sapiens, makhluk atau binatang yang berpikir. Ada yang menamakan manusia sebagai macam-macam. Ada perspektif Islamnya, ada al-bashar, dan seterusnya. Itu harus selesai sebelum membangun pendidikan. Karena pendidikan hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada siapapun. Jika manusia belum dipelajari minimal seoptimal mungkin, maka pendidikan tidak akan berjalan efektif. Karena pendidikan untuk manusia. Lalu nanti di pertemuan ke-9, Bapak Ibu akan melaksanakan ujian tengah semester. Nanti soalnya saya share di portal akademik. Ibu-ibu tinggal mengakses saja begitu ya, Bapak Ibu tinggal mengakses. Pertemuan ke-10 tentang landasan pedagogis pendidikan Islam, membahas tentang fitrah manusia sebagai homo educandum. Begitu, fitrah manusia. Ada visi pendidikan dan pembelajaran dalam Islam, relasi dan interaksi pendidikan, pendekatan, dan metode. Beda antara pendekatan dengan metode. Kadang-kadang dalam penelitian juga suka disamakan antara metode dengan pendekatan. Padahal dalam penelitian juga jelas berbeda antara pendekatan dengan metode. Yang ke-11 itu membahas tentang landasan sosial, konsep ummah dan hakikat masyarakat atau society dalam Islam. Ummah sebagai orientasi pendidikan Islam. Jadi pendidikan itu harus mampu mewujudkan apa yang disebut dengan khair ummah, begitu. Ummah terbaik, begitu ya. Islam itu hadir, setahu saya, Rasulullah itu diutus, misi utamanya itu untuk memperbaiki akhlak, bukan membuat orang cerdas. Kalau misalkan Rasulullah, tujuan utamanya itu untuk memperbaiki akhlak, maka sebetulnya barang siapa sebuah bangsa dan negara diduduki oleh mayoritas muslim, harusnya selesai kehidupan. Tidak perlu banyak aturan hukum, karena semua sudah selesai. Tapi faktanya, bahkan ada yang menarik. Salah seorang jurnal dari Barat, dia kalau tidak salah seorang orientalis, saya lupa namanya. Dia membuat buku, itu hasil dari kunjungannya ke Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa di Arab Saudi itu sekarang sudah muncul pemuda-pemuda yang lebih senang memilih menjadi seorang ateis ketimbang menjadi seorang muslim. Kalau fenomena ini ditemukan di Amerika dan di Barat, saya rasa tidak jadi masalah karena sudah biasa. Tapi kalau fenomena demikian itu muncul di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, ini harus menjadi catatan kita. Masa yang disebut sebagai basis Islam, anak mudanya sudah mulai bosan menjadi seorang muslim. Saya lupa lagi Bu catatannya, tapi kalau tidak saya punya soft file-nya. Tapi lupa nyimpen di mana saya. Lalu yang ke-12 kita akan membahas tentang landasan ilmu pengetahuan.
ini kita bahas. Pada pembahasan ini, pertemuan ke-12, saya sengaja ingin dilaksanakan secara sinkronus. Karena saya menganggap pertemuan ini amat penting untuk kita bahas. Kadang kita masih keliru untuk membedakan mana pengetahuan, mana ilmu, mana agama, mana sains, mana filsafat, mana opini. Di Indonesia, itu masih dicampur adukan antara ilmu dan pengetahuan. Meskipun ada beberapa pemikir, ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Ilmu ya ilmu, pengetahuan ya pengetahuan. Ilmu, pengetahuan, opini itu berbeda. Ada sains, ada ilmu, ada pengetahuan, ada opini, itu berbeda. Begitu. Tapi kadang kita masih menganggap sama antara ilmu dengan pengetahuan. Saya membuat satu artikel itu membahas tentang Isra Mi'raj. Ahmad Tafsir itu pernah membuat matriks kebenaran. Matriks kebenaran itu ada kebenaran yang dianggap benar jika ditinjau menggunakan kebenaran agama. Tapi kebenaran sains itu tidak bisa dipaksakan untuk dibenarkan menggunakan kebenaran agama. Itu tidak bisa. Karena ada matriks. Supaya Isra Mi'raj tidak bisa untuk kita paksakan supaya benar secara sains. Bukan Isra Mi'raj yang mustahil, tapi akal manusianya yang terbatas. Begitu. Nanti saya boleh share lah tentang artikel itu. Ini akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Saya sengaja di pertemuan ke-12. Saya berharap kita bisa melaksanakan secara sinkronus. Saya ingin berdiskusi panjang lebar terkait dengan ilmu pengetahuan, tentang hakikat ilmu, sumber ilmu, metode, sistem ilmu pengetahuan sebagai kurikulum dan seterusnya. Lalu pertemuan ke-13 dan ke-14 itu tentang landasan sejarah. Ada sejarah. Sejarah tentang pendidikan minimal setidaknya ada nilai-nilai. Meskipun pendidikan dari kurun waktu yang cukup lama itu mengalami perkembangan yang cukup besar. Gitu ya. Meskipun di Indonesia ada dua pola pendidikan. Ada pendidikan pesantren. Pesantren itu dalam bahasa Gus Dur, dalam bukunya Tradisi Pesantren kalau tidak salah, disebut sebagai subkultur Nusantara, subkultur Indonesia. Sampai disebut subkultur karena memang pesantren itu tidak pernah ditemukan di negara manapun sistemnya. Hanya ada di Indonesia. Dan itu kata Nurholis Majid dalam Modernitas Pesantren disebutkan pesantren itu adalah lembaga murni yang hanya ada di Indonesia. Tapi Candor itu sempat bilang, kalau saja di masa penjajahan Belanda, pesantren itu tidak banyak pindah ke desa-desa, pesantren itu akan menjadi hari ini, prediksi beliau, itu akan menjadi lembaga pendidikan besar yang kuat dan mengakar. Tapi sayangnya dalam fakta sejarah, pesantren itu banyak ketika di masa penjajahan, konon katanya, itu beralih ke desa-desa. Makanya kenapa pesantren itu kebanyakan yang sudah mengakar kuat itu tinggalnya di desa. Kalaupun ada di kota, yaitu pesantren-pesantren baru yang sifatnya modern, kira-kira begitu. Dan konon katanya Harvard University itu memang dulunya semacam pesantrennya di Amerika, yang tidak pindah ke desa, tetap di kota, dan sekarang menjadi salah satu kampus terbaik. Gitu. Konon katanya begitu. Ke-14 tentang landasan sejarah, nanti kita akan bahas. Yang ke-15, ini materi terakhir di semester ini tentang implementasi landasan pendidikan sebagai dasar. Landasan pendidikan sebagai dasar mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Jadi kira-kira kita bisa memetakan kemana arah tujuan pendidikan jika dilandasi dengan usul tarbiyah. Arahnya bakalan kemana? Meskipun sejauh yang saya ikuti perkembangan pendidikan hari ini, itu pro kontra terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar begitu ya. Di satu sisi menteri sangat semangat begitu ya untuk membuat pendidikan kita lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digital begitu ya. Tetapi meskipun ada beberapa pengamat pendidikan yang mempertanyakan apakah pendidikan kita sudah siap atau belum untuk merespon perkembangan teknologi. Anda boleh bacalah buku yang ditulis oleh Darmaning Tias, Pendidikan Rusak-Rusakan. Sebetulnya itu buku lama, tetapi ada revisi terbaru, dan revisi terbaru itu setahu saya itu merespon tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan di era sekarang, di era Jokowi periode kedua. Itu di bab-bab tertentunya dibahas merespon tentang kebijakan-kebijakan pendidikan hari ini. Anda bisa baca di situ buku-bukunya. Ada juga soft file-nya, Anda bisa lacak di googling. Setahu saya ada soft file-nya, tapi memang kadang membaca menggunakan soft file itu tidak senyaman bacaan yang di print out. Itu terkait dengan RPS yang akan kita bahas ke depan, Bapak Ibu. Kita selain pandangnya, tinjauan filosofis, setelah sejarah, unsur-unsur pendidikan, pendidikan nasional, saya rasa itu saya sudah bahas. Ada yang dipertanyakan Bapak Ibu? Saya kalau misalkan dalam proses pembelajaran itu selalu mengedepankan sikap egaliter begitu ya. Saya tidak pernah ada niatan terbesit dalam hati ataupun pikiran untuk menggurui, tapi saya hanya sebatas ingin berbagi, berdiskusi. Saya selalu menganalogikan bahwa proses perkuliahan itu seperti botram. Harus diskusi. Diskusi itu bagi saya seperti botram. Setiap individu manusia membawa bekal makannya masing-masing, lalu kita makan bersama dan kita berbagi rencang, berbagi lauk pauk. Begitupun dalam proses perkuliahan, saya ingin mendapatkan ilmu dari bapak-bapak, begitupun kita saling berbagi. Jadi supaya interaktif dua arah, karena apa ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah membaca tentang bukunya Follow Fire, ada beberapa karyanya seperti pembebasan pendidikan, lalu tentang politik pendidikan. Dia mengatakan bahwa sistem pendidikan itu terlalu kaku. Ya Anda Bapak Ibu bisa baca tentang karya-karyanya Follow Fire. Jadi saya mengutamakan sifat egaliter dalam proses pendidikan. Saya tidak merasa menggurui dan seterusnya. Kita semua sama, semuanya sedang belajar. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan atau yang akan ditanyakan, silakan. Ada? Ini semua guru di sekolah atau bagaimana? Ada yang di pondok pesantren, Pak. Oh, ada yang di pondok pesantren. Baik. Kelas pondok pesantren. Oh, oke, baik. Baik. Berarti kalau yang di saya itu sebetulnya kalau yang di sekolah itu berarti sudah S1 kan? Tapi S1 lagi jadi double degree gitu. Belum lulus. Belum selesai. lulus, Pak. Oh, belum selesai. Baik, baik. Mahasiswa abadi, Pak, sebelumnya. Baik. Berarti ini beasiswa LPDP kan? Iya, Iya, betul. Pak. Oke. Wah, LPDP itu beasiswa, setahu saya beasiswa paling prestisius Bapak Ibu di Indonesia. Jadi ya lumayan lah kita dapat ada beasiswa. Waktu lebih fleksibel gitu ya.
apalagi ada sinkronus, asinkronus. Saya rasa itu bisa membantu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, ada yang perlu dipertanyakan? Ini berarti Oh, sudah pada tegang, Pak. Saya Pak, Kayaknya pada tegang. Oh, saya Pak. ya gimana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Saya Muhammad Farozi, asal dari Kota Lamongan, Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Baik. Nanti kita sekalian perkenalan kalau boleh ya. Biar saya juga lebih dekat dan tahu. Untuk mencairkan suasana, Pak, biar tidak terlalu serius banget, Pak. Bagus. Iya. Jadi untuk mata kuliah tarbiyah ini tolong bimbingannya dan juga banyak sabar dan juga masukan terhadap kami Iya. untuk menjalin silaturahim asinkronus maupun sinkronus itu nantinya biar bisa lancar, biar tidak sepanjang seperti untuk pertemuan kali ini, Pak. Siap, insya Allah. Ini mungkin saya lihat di wajah-wajah dari teman-teman Alima ini serius banget, Pak. Enggak seperti biasanya. Alima orangnya pendiam, Pak. Pendiam apa ngantuk? Ya, itu. Sebelah. Saya tadi lihat dosen muda. Saya tadi juga lihat dari foto-foto Begini. itu, ya Allah. Untuk Sampai mencairkan segininya. suasana, saya absen satu persatu. Ini sudah menggunakan Ya, Pak. Ya, nama seperti itu, masing-masing Pak. kan? Iya, betul, Iya, Pak. Pak. Sudah Itu. ya. Saya Cairkan absen suasana, satu persatu. Nanti silakan untuk memperkenalkan diri ya. Minimal biar Ya, saya Pak, tahu ya. kira-kira. Siap. Ya, baik, Oke. Pak. Ya, dilanjut, Pak. Nama saya sudah. Mungkin nanti bisa lagi. Hai, siap. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kalau ada informasi apapun yang perlu ditanyakan, kita boleh ramaikan dulu ya. Ini yang pertama dari Bapak Supriyatna. Dari mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Supriyatna. Saya asalnya dari Karawang, Pak, Jawa Barat. Karawang. Iya. Baik. Nanti juga insya Allah saya silaturahmi lagi ke Sumedang, Pak, untuk Ya. ikut lomba pramuka. Oh ya, kabar Ya. kalau di Sumedang kabarin. Siap, Pak. Ya. Jangan lupa tahunya. Ya, Tahunya. tahu banyak. Tahu banyak. Asal jangan tahu Cileunyi, kopok, Pak. Ketipu. Ada sari kedelai ada. Iya. Lalu berikutnya ini Bapak Mu'alif. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Fajar. Saya Mu'alif dari Indramayu, Pak. Oh, ini hampir tuan Tapi- rumah ya. Tapi saya merantau di Kalimantan. Tugas saya di Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Oh, Di MTS Asal. sudah lama di Kalimantan. Jauh lah. Apa, Pak? Sudah lama di Kalimantan. Alhamdulillah sudah lama, sudah punya istri, sudah punya anak, Pak. Alhamdulillah. Dapat jodoh orang sini. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Mu'alif. Lalu ini Yo. yang Bapak kelas A5 ini siapa ini? Saya Pak. Pak Ketu itu, Pak. Kenal. Nggih, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustafa, Pak. Ya, Ini lupa belum diganti namanya, Pak. ya Jadi, nggak apa-apa. bawaannya aplikasi. Nggak perlu numpang ulang kan? Nggih. Nama saya Zainal Mustafa. Saya dari Kabupaten Malang. Jadi, sehariannya saya di MI swasta. Itu, Pak. Baik. Ini untuk Bapak Nailul Ansori. Ya Pak, Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nailul Ansori dari Grobogan, Jawa Tengah.
Untuk aktivitasnya ngajar di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum 2 di sebelah rumah. Kadang juga kalau nggak ada jam ngajar kita di sawah bertani. Wah, hebat, Pak. Juragan nih, Ya. Pak. Apa? Juragan. Bukan Oh, juragan, juragan. kita anak buah. Juragan, Ini juragan Juragan beras. stiker juga. Sama jagung nih, juragan-jagung. Juragan beras Pak itu Pak. Bagus. Supaya ketahanan pangan kita tetap Ya, stabil. Harus tetap bertani. harus tetap bertani, wajib itu. Betul, Pak. Ya udah. Saya mau menyampaikan satu kisah ini, Pak. Barangkali bermanfaat. Saya pernah membaca ada satu kampung di Jepang itu yang harapan hidupnya tinggi, Pak. Lalu seorang, kalau tidak salah, seorang peneliti dari Belanda itu mengunjungi dan melakukan penelitian. Kenapa salah satu lokasi di Jepang itu harapan hidupnya tinggi, artinya usia hidupnya tinggi. Ternyata setelah dicek itu karena memang masyarakatnya senang bertani, Pak. Apa hubungannya? Konon katanya masyarakat yang bertani dia terkena sinar matahari yang sehat dan oksigennya segar karena di perkebunan. Betul sekali, Pak. Jadi saya juga bikin rumah di tengah sawah, Pak. Biar meskipun tidak bertani, setiap hari saya di sawah, Pak. Sehat yang penting, Pak. Oke. Sehat. Iya. Ya, lanjut. Ini Bapak saya mau jam. saya mau izin dulu Pak. Ya, silakan. Saya Muji Bidayat Pak. Saya dari Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu. Baik, Bapak. Di mana ya Pak Indramayu? Di Jatibarang. Oh, Jatibarang. Iya, iya. 40 kilo dari IAIN Sendati. Tahu. Saya sering lewat Jatibarang. Oh iya. Setelah Jati 7 kan? Oh, jauh Pak. Saya ke bandara masih 40 Kertajati. Iya, saya ngajar di MI Pak. Oh iya, siap. Baik Bapak. Bapak Mujib. Siap. Sekalian nanya boleh Pak? Boleh. Kemarin tadi kan nyindir itu apa namanya pendidikan pondok pesantren ya Pak ya? Ya. Sebenarnya itu bagus sekali atau bagaimana Pak ya? Karena pandangan secara menyeluruh paradigmanya kan ya mungkin setengah-setengah gitu Pak. Ya. Kalau kita membandingkan dengan Harvard di sana mungkin kan cikal bakalnya bagus. Mungkin ya. Di satu sisi apa ya intelektual. Kalau paradigmanya biasanya kan pondok pesantren itu lebih ke jadi kalau dilihat dari sisi yang sebelah banyak pencetus ekstremis yang selalu terpandang gitu Pak. Untuk menyikapi hal seperti itu maksudnya gitu Pak. Baik, jadi seolah-olah pesantren itu dianaktirikan begitu ya dipandang sebelah mata. Ya, paradigmanya gitu loh Pak. Ya saya sendiri hatinya saya selalu mendukung karena cikal bakal ya generasi yang berakhlak, maksudnya seperti itu. Cuma kan yang saya tanyakan paradigma yang selalu mengkanankan gitu loh Pak. Ya, betul. Pak. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau misalkan berbicara pendidikan karakter, salah satu pendidikan yang berhasil itu di pesantren. Dan kita tidak bisa menafikan itu. Itu pertama. Yang kedua, dari segi intelektualitas, santri-santri itu tidak kalah kok dengan yang hanya sebatas di perguruan tinggi. Saya meyakini itu. Tetapi, saya punya banyak contoh. Orang-orang yang kecilnya di pesantren, minimal dia sampai kuliah S1 di pesantren, lalu melanjutkan terus S2 ke perguruan tinggi, lanjut S3. Itu daya nalarnya jauh lebih mumpuni, Pak, ketimbang yang lain-lain. Kenapa? Karena dia sudah punya basic dasar. Sebetulnya intelektualisme santri-santri itu baik kok. Hanya saja belum tershow up begitu, Pak. Karena mungkin yang di kota itu medianya sudah cukup banyak, sering masuk TV dan seterusnya, seolah menjadi ahli. Di pesantren juga banyak kok yang ahli, tapi hanya belum tershow up begitu. Saya tidak pernah meragukan loh intelektualisme seorang santri jebolan pesantren. Contoh, Gus Bahar.
Siapa akademisi yang mampu menandingi keilmuan Gus Bah? Jarang-jarang. Padahal itu murni tulen pesantren. Atau misalkan setiap anak jebolan pesantren lalu melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya di PTKIN, itu biasanya Pak jauh lebih melejit dari segi intelektualisme. Contoh, meskipun ini jadi pro kontra, tetapi setidaknya saya hanya sebatas mengukur intelektualisme. Pertama, Abdul Muksid Ghazali. Bagaimana tidak pintar? Kedua, Abdurrahman Wahid Gus. Gitu ya. Ketiga, Nurholis Majid. Keempat, Ulil. Sekarang itu justru bermunculan orang-orang yang dulu latar belakang backgroundnya pendidikan pesantren itu banyak kok yang menjadi pejabat, menjadi ahli, menjadi ilmuwan, akademisi itu banyak. Dan saya sampai per hari ini masih tidak membayangkan apa jadinya jika Indonesia tanpa pesantren. Ada salah satu buku Pak yang digagas oleh salah satu profesor di Singapore University itu membuat buku apa jadinya dunia tanpa Islam. Kalau itu yang dibuat, saya malah terpikir apa jadinya Indonesia tanpa pesantren. Begitu. Jadi bagi siapapun yang di pesantren, berbanggalah. Intelektualisme hasanah keilmuan pesantren itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Meskipun memang dalam perkembangan zaman, pesantren harus mencoba sedikit-sedikit untuk berupaya adaptif terhadap perkembangan. Tapi dari segi intelektualisme saya tidak pernah meragukan tentang kepintaran, jebolan, atau alumni pesantren. Begitu Pak. Jadi tidak perlu gengsi lah. Saya juga jebolan pesantren kok. Gitu. Ya, Pak. Berikutnya. Gimana? Gimana Mas Fahru Rozi? Ya giliran saya ini perkenalannya. Oh gitu, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dosen Bapak Fajar Mahadi. Nama saya Muhammad Fahru Rozi. Saya dari Kota Soto Lamongan, Jawa Timur. Kerja saya, mengabdi saya di MTS Asrul Syifa Modo, Pak. Ya. Untuk keseharian saya menjadi bapak keluarga rumah tangga. Itu Pak. Alhamdulillah. Iya. Baik. Ya, cukup, mungkin Pak. itu Pak yang ada lagi? Ya. Siap. Sudah Pak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini kembali ke Pak Saiful Mujab yang sempat tertunda. Itu no. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Saiful Mujab, asal dari Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Pak. Oke. Keseharian saya di MI Nurul Islam Randu Dongkal. Ya, baik Bapak. Oke. Cukup? Cukup Pak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak 6782. Silakan Pak. Pak Saihu, monggo. Monggo Pak Saihu, monggo. Lanjut untuk suaranya agak kecil ya. Bisa. Tapi cuma suaranya kecil. Mengapa? Lanjut saja. Nama saya Saiku Pak ya. Volumenya diperbesar dulu Pak. Sudah full Pak. Sudah full volume. Ya, nggak apa-apa. Saya berasal dari Lamongan Pak ya. Keseharian Banyak saya kan itu Lamongan ya Pak, Lamongan. Keseharian saya itu mengajar di TPQ, ya juga di MTS Dahulu dan Keongan Babat Lamongan Jawa Timur Pak. Pak Fahru Rozi tadi. Baik.
Bisa Pak ya? Bisa dengar Pak ya? Ya, Ya Pak ya. Assalamualaikum ya bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Saiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ibu Ika. Ini dari mana Bu Ika? Ada tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilati Sutoyo dari Malang, Jawa Tengah, Pak. Oke. Tunggu, Bu. Iya. Sekian, terima kasih Pak dosen. Sama-sama. Lalu Ibu Inayati. Ini kebanyakan Jawa Timur ya? Atau banyak juga yang Jawa Timur? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak, saya Inayati dari Brebes, Jawa Tengah. Keseharian saya di MTS Miftahul Ulum Karangpari. Oke, Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Fakihudin. Bapak Fakihudin bisa mendengar suara saya? Muncullah Pak Fakihudin. Gimana Pak Fakih? Muncul. Baik Pak, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihudin, kelahiran Malang, Jawa Tengah. Cuma sekarang domisili di Kabupaten Bekasi. Oh, Nah, Bekasi. untuk kabupaten domisilinya, untuk tempat tugasnya di Kota Bekasi, jadi tetanggaan. Nah, Baik. tempat tugas di MTS Al Barokah, Pondok Gede, Kota Bekasi. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Sama-sama Bapak. Lalu ini Bapak Abdul Kohar. Ada Bapak Abdul Kohar? Oke. Wah, lagi sibuk kayaknya. Kalau Bapak iPhone ini atau Ibu iPhone ini? Ibu tuh, Ibu Ya, Ibu Putri. Bu Iya, Putri. Ibu. lupa diganti. Gak apa-apa Bu. Monggo Bapak iPhone. Lupa Ibu. diganti. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya tinggal di Bekasi, Pondok Gede. Saya keseharian saya sebagai Oke, baik. Lanjut ke Bapak. Halo, Bapak Siti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Asikin, asal dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, bertugas di Min 5 Kepulauan Selayar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Dede. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fajar. Perkenalkan saya Dede Darmawan Pak dari Bogor, Jawa Barat Pak. Wah, Bogornya di mana? Bogornya Cikeas Pak. Oh, Cikeas. Baik, Ya. saya lahirnya di Bogornya Cariu. Oh, Cario Pak. Ya tahu ya. Jonggo sana ya Pak. Jonggo Cario Ya, sana ya. Jonggo. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Baik. Monggo. Nah, satu lagi ini Dede Supriyanto, Bapak Dede Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dede Supriyanto dari Majalengka. Oh, Majalengka. Baik. Tugas di MA Asalam aja. Siap. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ini untuk Ustadz Ahmad Farid Fauzi. Bapak Iya Ustadz. Pak, iya. Bukan Pak, bukan Ustaz. Hanya sekedar pakai kopiah Silakan saja. Pak. Iya.
Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya Ahmad Farid Fauzi dari Kota Malang, Jawa Timur. Y. Dan mengajar di SMK PGRI Singosari, Jawa Timur. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Ya. Lalu untuk Ibu Midakul Fadilah dari Lamongan ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajar di dua lembaga, yaitu yang pertama di Pondok Pesantren SMA, mengajar anak-anak di Diktat bersama ada itunya, konya. Saya sebagai konya, dan yang kedua saya di MI Islamiyah Kafah, di MI-nya. Wah, sibuk ya Bu. Dan saya biasanya membantu suami, biasanya ke sawah. Kalau bulan-bulan ini masih tambak, kalau nanti biasanya padi, gitu Pak. Oke. Terima kasih. Solehah Bu ya, Jangan lupa Bu, bantu kalau suami. panen udang Bu ya, dibagi-bagi. Strong. Lanjut Ibu Umi Rohimah. Monggo Bu RT muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Umi Rohimah. Asli saya dari kota Ngapak, Cilacap, orang Ngapak, orang Kepenak. Dan sekarang domisili di kota Gudeg, tepatnya di Bantul, Yogyakarta. Oke. Jadi, monggo jika ke Jogja, healing ke Jogja Pinara. Minggu kemarin saya baru pulang dari Jogja. Tapi Oh, gitu Pak. Healing di Jogja Pak. Iya. Iya pas liburan ya Pak ya. Kayaknya banyak dosen-dosen yang healingnya di Jogja. Iya Bu. Saya itu Next time. tidak bisa lepas dari Jogja. Iya, pokoknya kalau udah ke Jogja itu ngangenin. Mesti balik lagi, Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Nggih, kondur sami. Selanjutnya Bapak Yasin. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Pak, nama saya Muhammad Yasin Yusuf, asal dari Jember, Jawa Timur. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Swasta Sunan Ampel, Gumumas. Baik, terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke Bapak Al-Mutadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Al-Mutadir. Saya berasal dari Kampung Bogor, Kepahyang, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Dari Provinsi Bengkulu, Pak. Lain. Ya. Oke. Masih wilayah Sumatera juga. Ya. Dan saya bekerja di Mandua Kepahyang. Benar. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Lanjut ke Ibu Mahmudah. Perkenalkan, nama saya Mahmudah dari Delingo, Bantul, Yogyakarta, mengajar di SDNU Pemanahan, Bantul. Oh, oke. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bapak Jepri. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Dan. Dari mana, Bapak? Asal dari Rokan Hilir. Kayaknya sinyalnya Pak di MTS Nurul Bilad. Rokan Hilir, Pak. Oh, Rokan iya. Cipapi, Riau. Oh, Riau. Iya. Iya, Pak. Ya. Makasih. Riau, Pak. Dapat ngajarnya di MTS Nurul Bilad. Ya, baik. Sekian, Pak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Bapak Dayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Dayan, asal saya dari Sumatera Barat, Kabupaten Papua Barat, dan bekerja di MA Nurullah Citambak, Sumatera. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama Pak. Lalu Ibu Nur Hasanah. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Nur Hasanah dari Sukabumi Pak. Oh, Sukabumi. Di mana Bu Sukabumi? Di Kembar Pak. Oh iya. Kabupaten Sukabumi, Cikembar. Ya. Aktivitas saya ngajar juga sebagai tenaga administrasi di MTS Al-Imam. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Ini Bapak Ashuri. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ya? Ada Ya, dua. satu dari Magelang, satu dari Sulteng, Pak. Kembar itu, Pak. Iya. Kembar beda ayah, beda ibu itu. Anak kembar yang terpisahkan. Kalau Bapak Ashuri yang pakai peci ini dari mana? Magelang, Pak, ini. Oh, Magelang. Bos Kalau jamur Bapak itu, Ashuri Pak. satu lagi? Dari Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Baik. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan anak yang tertukar, kan? Bukan. Beda Nah, ayah, beda baik, ibu. Bapak. Ya, Pak. Perkenalkan, nama Asuri, berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Keseharian mengabdi di MTS Ma'arif Al-Huda Wonoroto Windusari Magelang. Untuk pendidikan terakhir di Pondok Modern Darussalam Gontor. Demikian perkenalan dari saya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Bapak Ashuri satu lagi. Baik, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Asri dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Posisi saya sekarang mengabdi di Misal Ikhlas Sumber Agung untuk seharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk yang belum siapa ya? Bapak Said. Saya Pak belum. Belum, Pak. Siapa dulu nih? Pak Abud belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak dosen. Saya Abud dari Ciamis Pak. Oh, Ciamis. Saya mengajar di SMP 1 Panumbangan Ciamis. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang belum? Dede Supriyanto. Silakan Bapak Said. Suaranya nggak muncul, Pak. Mungkin di unmute. Halo? Pak Dayan, Pak Yoni, belum, Pak. Coba yang lain mana? Pak Daryana, Pak Daryana. Ah. Silakan Bapak Said sudah bisa. Kok enggak ya? Coba yang lain dulu. Silakan yang lain mana? Saya belum. Saya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bu Robi, Bu Robi. Ainul Azhar ini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ahmad Ainul Azhar dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke, baik. Seharian di mana? Sehariannya di Ponpes Mansajul Ulum. Oke.
Mungkin itu cukup Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining. Dari mana Ibu Nining? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nining Indriani Ningsih. Saya dari Dusun Repun, Desa Pinangbaka, Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Pak. Saya bertugas di MTS Asakinah Plus Repun. Oke, baik Ibu. Lalu berikutnya Bapak Abdul Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mufid dari Cirebon, Jawa Barat. Bertugas keseharian saya di MTS Nurul Hidayah, Pak. Oke, dekat berarti ya ke kampus. Lanjut, Bapak siapa lagi ya? Belum. Mana yang belum, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Triwiharto, asal dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Oke. Keseharian di SDN Pamuntro. Terima kasih. Ya Pak. Siapa lagi yang belum? Saya Pak. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Siti Soliha, saya berasal dari Purwakarta. Keseharian saya di sekolah sebagai guru. Nggak pernah healing. Baik. Ini masih sigil itu Pak, masih sigil Pak dosen. Masih lemot-lemot ya. Terus lanjut, siapa lagi yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Latif dari Kabupaten Pekalongan. Keseharian saya mengajar di MI swasta. Itu saja Pak dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari mana Pak, di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya di MTS NU Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar. Keseharian ngajar di MI Darul Ulum dan juga di Balai Desa sebagai perangkat desa. Terima kasih. Dari mana Pak? Dari Lamongan. Baik. Dari Kabupaten Lamongan. Monggo, sampun. Terima kasih. Sama-sama. Ada? Masih ada? Pak. Ada? Ada saya Pak, belum. Ya, silakan Ibu Eka. Bulan Aceh belum. Ya Allah, Masya Allah. Jauh ya Mbak. Silakan Ibu Eka. Ibu siapa dulu? Pak. Kayak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yuliana, asal dari Kabupaten Banyumas, Sumatera Selatan. Keseharian saya mengajar sebagai guru dan tenaga pendidikan di MI Marful Ulum Banyuasin. Ya, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan dilanjut Ulfa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Nama saya Ulfa Zuhra. Saya dari Aceh, Pak. Saya dari Oke. Aceh. Keseharian saya mengajar di MIT Darut Tahfiz. Baik. Masih ada? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, Pak. Silakan yang belum. Cukup? Masih ada? Pak Yai, Bapak. Pak Yai Gofur.
Assalamualaikum, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Ya, silakan Pak Anwar. Maaf Bapak, sebelumnya nggak bisa on kamera karena kurang sehat Bapak ya. Ya. Nama saya Anwar Irawan, asal dari Pandeglang, Banten Bapak. Dan keseharian saya di MTS Al-Abduri Pak. Mungkin. Ya, terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh. Ada lagi? Sudah semua? Pak Dede belum. Pak Abdul Ghaffur belum. Belum. Siapa yang belum? Sudah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, nama saya Yulianti. Nama saya Yulianti dari Sulawesi Tengah. Mengajar di MTS Kabupaten Bol, Sulawesi. Oke. Baik Ibu Yulianti. Kayaknya jangan. Siapa lagi? Sudah cukup? Pak Said tadi yang belum sebetulnya terkendala mic. Pak Said sudah. Cek, sudah bisa dengar Pak? Bisa. Sudah dengar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Subulus Salam, asal dari Jember, Jawa Timur. Jember. Saya mengajar di MI Salafiyah Safiyah, Pak. Ya, oke. Terus tadi Pak ada yang lupa. Bapak belum berkenalan tadi. Profilnya belum disampaikan. Ya, saya menyampaikan balik. Sebetulnya di awal sudah singkat. Masih single kayaknya. Ya. Saya nama saya Fajar Mehdi. Saya lahir di Bogor. Bogornya itu di Cariu, dekat Jonggol. Saya menyelesaikan studi S1 dan S2 jurusan di Bandung. Sekarang saya tinggal di Sumedang. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga toh. Kirain masih Alhamdulillah. Sudah berkeluarga, baru punya anak satu, mohon-mohonnya. Masya Allah. Itu barangkali ya. Saya kira Usia, orang Pak? India, Pak. Mai Hadi. Usia saya 28. Wih, masih muda. Papa muda, Pak. Papa muda. Masih muda banget. Akhirnya bulan Mei ya. Pokoknya saya sampaikan di awal, saya tidak ingin menggurui. Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman daripada saya. Tapi gak usah tegang Pak, di kelas kami seru-seru Santai Pak. Kelas kami walaupun sepuh-sepuh santai-santai Pak. Santai Pak. Kaum Hawa sudah mulai Nanti keluar kalau di tegang, kaum Hawa. nanti kalau tegang yang ada kita ngantuk Pak. Banyak Pak di sini Pak. Ambil ngemil bon Kalau cabai seperti ini kan biar enak. gak ngantuk. Besok Pak kalau Sudah ke semua ya? Sumedang, tahu Sumedangnya ya Pak ya. Jos. Nah, siap, insyaallah. Tenang saja. Rumah saya dekat kampus Unpad, PDN. Oh, Unpad, dekat Unpad Pak. Dekat sama Unpad ya Pak. Dekat sama Unpad. Oh. Sunmore-nya ya Pak ya. Apa? Sunday morning-nya di Unpad. Ya. Ya, Unpad itu masuknya Sumedang ya, bukan Bandung. Kalau S1 Tapi dikenalnya Bandung. Kalau S1 Unpad itu di Sumedang. Kalau pasca S2 S3 Unpad itu di Kota Bandung. Bagi dua ya, Pak? Bagi dua, kampusnya ada dua. Sama seperti ITB.
ITB itu kampus satunya ya di Kota Bandung, kampus duanya ya di Sumedang, di pinggir IPDN. Oh, yang di dekat IPDN itu yang kampus 2, Pak? Oh. Ya, jadi berjajar di situ IPDN, IKOPIN, ITB, Unpad. Iya. Rame Pak kalau minggu pagi itu. Iya, Hampir alhamdulillah. sama kayak di Jogja dekat UGM. Iya, betul. Ada pasar Sunday. tumpah. Iya. Sunday morning. Bu Umi habis latihan sholawatan ya, Bu? Mau menghibur, Pak. Mau menghibur Bapak kita. Ibu, Oh, mungkin mau menghibur dari teman-teman ya untuk Iya, bareng. biar gak ngantuk. Iya, betul sekali. Masalahnya Bapak dosen kita tuh masih muda, masuk ke kita tua-tua gitu, jadi kaget. Beliau kaget. Itu Bu Umi aja yang tua. Kita masih muda kok. Kalau di usia Pak Yai belum segini, kenalan loh. Assalamualaikum. Salam. Pak dosen, maaf baru. Kita udah selesai, kita mau bubar. Ya bubar. Oh, udah bubar, Pak. Udah selesai, Pak. Tadi udah selesai, Pak. Alhamdulillah kalau udah bubar. Tinggal nunggu jenengan, sabanya ditunggu ini. Itu Pak Yai lagi ngenekin, Pak. Oh iya, lagi ngenekin saya ini. Salam kenal Pak dosen. Siap Bapak Gapur. Iya. Gap-gapan. Al Fakir. Sesepuh, Pak. Itu sesepuh. Orang mau ABC ini ABD. Bapak Ibu. Beliau yang paling angker, langsung Kak. grogi. Beliau yang paling angker, Pak, di kelas A5, Pak. Kumisnya udah dicukur, Bu. Saudaranya Limbat ya. Bapak Ibu, sebelum misalkan baterainya keburu habis atau kuotanya keburu habis, saya mau izin untuk screenshot dulu sebagai bahan absen. Jadi mohon semua yang tidak ada Ya, kendala, Pak, betul, Pak. webcamnya Kita on cam semua. On cam ya, on cam. Silakan Pak Ketua di screenshot. Baik, ini Pak Anwar. Pak Anwar lagi sakit ya, mohon maaf. Semuanya diaktifkan. Alhamdulillah. Bentar ya. Slide 2-nya belum saya screenshot. Ambil. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang perlu diobrolkan lagi? Atau ada yang perlu digosipkan lagi? Pak Gofur keringetan. Kenapa ya? Ayo. Bapak Ibu. Harodang Pak, harodang. Silakan kalau misalkan ada sesuatu hal yang mau digosipkan lebih lanjut, monggo. Tetapi dari saya rasanya cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua sehat walafiat, bisa menyelesaikan studi. Amin. Amin. Berkah, amin. Mohon doanya juga, agar saya bisa mengemban amanah. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Maaf apabila ada satu dan lain hal yang berkenan. Saya cukupkan sekian Bapak Ibu ya. Jika ingin lanjut silakan saja. Tapi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, ini dari Ini monggo. Menggunakan bahasa Jawa saya tidak mau. Monggo Bumi, dimulai Bumi. Opo, arep gosip bubar bentar. Jalan. Tasawuf gimana sekarang? Tasawuf insyaallah. Bu Ulfa dari tadi libur terus Bu Ulfa. BJ-nya maunya libur.
Tasawuf libur. Tasawuf libur ya. Mungkin diganti healing, Pak. Ya, healing dulu. Lagi nggak nih? Mana? PKN tetap Pak Tamsik. Enggak, janganlah. Ya. Kok diganti oleh Bagus PKN. itu. 100% setuju saya. Pak Ketua. Enak loh Pak Tamsik itu. Tugasnya nyantai. Besok nilainya TKB. Besok nilainya TKB. Ya. Nanti kita lobby lah masalah nilai itu. Pak jangan kemarin sudah B, sekarang A itu. Ditagih uang ditagih uang Nur nambah. Kamu gini. Apa Bu Nur? Kalau nggak dikasih A, buku nggak kita beli gitu. Besok itu kalau ketemu Pak Tamsik, semuanya suruh pada transfer 5 juta, balikin uang bukunya gitu. Habis. Jadi apa mau Pak Udin lagi nih? Enggak, saya no. Kapan Sarli nih Bu Eka? Libur Bu, Masa capek. 5 juta ya buku. Buat beli cilok. Ini yang PKN gimana Bu Ika? Yang PKN nunggu instruksi dari Pak Ketua ya. Yang PKN. Untuk PKN mungkin untuk minggu ini kita biarkan dulu biar kita yang ngurus. Kita kan hanya nerima dosen kan seperti itu. Kalau nanti memang nggak direspon baru kita WA. Enggak, dosennya kan kemarin udah kasih jawaban seperti itu toh Pak. Maksudnya beliau kan udah bilang saya bukan bidangnya kan gitu. Di kelas A6 juga kayak gitu jawabannya, saya bukan bidangnya gitu. Silakan konfirmasi ke sekjur. Berarti kan kita harusnya konfirmasi secepatnya biar nanti minggu depan mau gimana gitu. Jangan dibiarkan nanti ngerti-ngerti kayak si tinta biru. Menurut saya kan seharusnya dosennya itu Bu yang konfirmasi dulu. Ya nanti kalau udah ada instruksi, kalau udah ada dawuh seperti itu dari dosen, terus kita nggak tindak lanjuti, nanti kesalahan lagi. Gimana? Enggak, tetap kita tindak lanjuti, tapi kita nunggu panitia nyantai dulu kan. Sekarang kan masih dalam data. Iya, KRS. Ya udah. Oke. Siap. Diterang-rong atas 30. Wah, kayak Pak Asuri lagi transaksi di dapur. Pak Asuri, saya minta Pak Asuri. Lagi transaksi. Lagi Asuri, transaksi saya minta. Pak Jamur. Mana keripik Jamur? Pamit semuanya, pamit dulu semuanya. Assalamualaikum. Sudah ya. Kita tutup. Gimiknya saya mau tidur. Cukup. Assalamualaikum. Kita mau ngopi. Siang. Ngantuk. Bubar. Sana nih. Anak-anak itu udah diubah-ubah di sana, anak bapak menang.